kasih ibu-ibu telah hadir pada kesempatan berbahagia ini. Bagaimana kabarnya Bu pada hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu ya. Iya Pak. Apa sudah siap kita mulai pelajaran kita pada hari ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala bentuk puja dan puji marilah sama-sama kita manjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita mengirimkan kepada penghulu kita ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, kita pada hari ini akan belajar masalah keuangan, Bu. Masalah mengelola keuangan. Apakah selama ini ibu pernah mengalami kendala dalam keuangannya? Pernah Pak. Pernah ya? Bagaimana Bu contohnya Bu? Contohnya masuknya 2 juta, habisnya 3 juta. Misal beli apa gitu. Pokoknya nggak cukup lah Pak kalau masalah keuangan. Ya, oleh karena itu, karena kita memang sering kita lebih besar pengeluaran pada pemasukan, makanya pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur keuangan keluarga seperti itu Bu ya. Iya Pak. Dan juga pertemuan pada hari ini ada 3 pertemuan berikutnya. Kita sekarang bulan apa Bu? Sekarang Juli Pak. Juli ya, bulan Juli, terus Agustus, September kita akan belajar mengenai memberi pengetahuan meningkatkan keterampilan Bapak dan Ibu untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran serta merencanakan usaha. Nah, hari ini kita juga akan belajar mengenai hal tentang mengelola keuangan. Jelas Bu ya? Jelas Pak. Dan juga pada hari ini kita akan belajar mengelola keuangan keluarga supaya mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dengan pemasukan. Nah, ini hari ini dengan sangat tepat seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu sering mengalami kekurangan ketika sampai di akhir bulan seperti itu Bu ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Jadi sebelum kita masuki sesi langkah kedua ini, alangkah baiknya kita melakukan ya sedikit, boleh Bu ya? Iya apa Pak? Ya, nanti ketika kami menyampaikan nanti uang tidak cukup gitu, Ibu nanti harus menjawab, ya diatur dong dengan menggerakkan salah satu gerakan tangan, misal diatur dong seperti itu. Bisa Bu ya? Bisa. Bisa kita coba Bu? Bisa Pak. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Ya, sekali lagi Bu ya. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Itu harus semangat Bu. Oke, terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kita akan memasuki pelajaran memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Kira-kira Ibu memahami tentang ini bagaimana? Memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan dan pengeluaran. Saya belum paham Pak. Ya, Bapak aja dah. justru belum paham, makanya kita pada hari ini kita akan belajar bagaimana memahami jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran. Sederhananya adalah jumlah pemasukan itu setiap pemasukan kita, baik istri ataupun suami, itu merupakan pemasukan yang ada di dalam keluarga kita. Sederhana seperti itu Bu ya. Ya Pak. Yang berikutnya mari kita melihat film 1A Bu ya. Mari lihat film 1A. Nah, oke, dari cerita film 1A masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Lili? Dari yang saya pahami dari cerita singkat yang kita lihat, Ibu Lili tidak tahu cara mengatur keuangan sehingga mengalami kekurangan. Iya, memang pada umumnya kita memang bukan hanya terjadi di keluarga Ibu Lili, mungkin di keluarga kita juga terjadi hal yang sama. Karena kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tidak mampu mengelola keuangan keluarga. Terkadang kita juga lebih banyak pemasukan, lebih
daripada pemasukan, sehingga kita pada akhir bulannya kita terkadang harus berhutang atau sebagainya seperti itu, Bu ya. Dan selanjutnya juga perlu kita pahami, Bu, pada umumnya kita menghadapi masalah serupa dengan Ibu Lili, Bu. Pemasukan tidak tentu jumlahnya dan waktunya, padahal pengeluaran selalu ada setiap hari. Jadi kita perlu belajar mengelola keuangan agar pemasukan sebulan bisa mencukupi kebutuhan bulanan keluarga kita, Bu. Bisa, Bu ya? Bisa, Pak. Ya. Mari kita bantu Ibu Lili untuk untuk menghitung pendapatan Ibu Lili dalam satu bulannya. Untuk itu coba lihat, Bu, buku pintar halaman 79 lembar cerita 1A, Bu ya. Pemasukan dan pengeluaran. Sudah, Bu? Sudah. Oke, coba Ibu baca dulu. Sudah, Bu? Lembar cerita 1A, Pak ya? Iya. Sudah, Bu? Belum, Pak. Enggak. Nah, kalau sudah, hal apa yang Ibu pahami dari cerita tentang lembar kerja 1A ini, Bu? Yang saya pahami dari cerita ini, singkat cerita, Pak, bahwa Ibu Lili mengalami kekurangan. Oke, mari kita lihat ini, Bu. Ini 1A-nya nih, saya bacakan saja, Bu ya. Coba lihat, Bu ya. Ini yang perlu kita pahami, catatan penting di sini. 1 bulan adalah 30 hari sama dengan 4 minggu. Betul, Bu ya? Betul, Pak. Nah, Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Rusli suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah upah Ibu Lili 30.000 per hari, Bu. Nah, jelas, Bu ya? 30.000 per hari. Ia bekerja 2 hari dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu 2 hari bekerja. Upah Pak Rusli 75.000 per hari. Ia bekerja selama 3 hari dalam 1 minggu. Tiap bulan sekali Ibu Lili menerima uang bantuan PKH sebesar 1.350.000 melalui tabungan di bank. Keluarga Bu Lili juga menerima uang bansos BPNT, bantuan panganan tunai senilai 110 per bulan di kartu KKS-nya, yang hanya dibelanjakan untuk beras dan telur di warung tertentu. Jelas, Bu ya? Jelas, Pak. Berapakah uang yang diterima Ibu Lili setiap bulan dari masing-masing pemasukan? Coba lihat jawabannya, Bu. Sudah. Yang poin A, Bu ya. Coba lihat poin A. Pendapatan dari upah Ibu Lili sama dengan 30.000 kali 2 hari kali 4 minggu. Kenapa harus dikali 4 minggu, Bu? Karena dalam 1 bulan ada 4 minggu. Iya. Jadi total pendapatan Ibu Lili dalam 1 bulannya 240.000. 240.000. Jadi pendapatan dari upah Pak Rusli sebanyak 75.000 kali 30 hari kali 4 minggu. Kali 3 hari, Pak. Oh ya, kali 3 hari kali 4 minggu dengan total 900.000. Terus penerimaan uang bantuan PKH itu senilai 1.350.000 kali 3 bulan, 450.000 satu bulannya. Terus bantuan BPNT senilai 110. Sementara itu Ibu Lili memiliki 3 orang anak. Dewi duduk di kelas 1 SMP, Agus di kelas 2 SD, dan Ita umur 3 tahun, belum sekolah. Nah, jadi hal yang perlu kita pahami sini, Bu, adalah di bagian pengeluarannya, Bu ya. Uang jajan Dewi 10.000 per hari. Uang jajan Agus 10.000 per hari. Susu Ita 50.000 sehari. Beli 3 kaleng per bulan.
tabungan Dewi ya, coba lihat Bu, tabungan Dewi 10.000 per minggunya. Hari ini aku minta memberikan tas sekolah baru seperti dimiliki teman-temannya, itu senilai harga 100.000, padahal tas sekolahnya sekarang masih bagus. Terus bisa lihat Bu ya? Bisa Pak. Nah, berapa pengeluaran Ibu Lili dalam 1 bulan? Udah. Jawaban, coba lihat jawabannya Bu. Udah Pak. Mudah ya? Udah. Uang jajan Dewi 10.000 kali 6 hari kali 4 minggu sama dengan 240. Ya Bu ya? Iya Pak. Terus uang jajan Agus 10.000 kali 6 hari kali 4 minggu itu senilai 240.000. Terus selanjutnya susu Ita 50 kali 3 kaleng dalam sama dengan 150.000. Tabungan Dewi senilai 10.000 kali 4 minggu sama dengan 40 hari. Tas baru Agus sama dengan 100.000. Dan untuk keperluan rumah tangganya juga Ibu Lili untuk belanja lauk pauk itu senilai 20.000 per hari, telur 10.000 per minggu, beras 10 kilo per bulan seharga 10.000 per kilo, perlengkapan mandi cuci 25.000 per bulan, gas 20.000 per bulan, listrik 25.000 per bulannya. Bisa lihat Bu ya? Bisa Pak. Kalau bisa lihat, coba Ibu lihat sampai di ini. Berapakah yang di poin terakhir Bu ya? Poin 4. Kita langsung aja ke sini biar hemat waktu. Ibu Lili memiliki utang pada warung tetangganya sebesar 400.000 yang harus dicicil selama 2 minggu. Ia juga mengikuti 2 arisan tiap bulannya. Pak Rusli memerlukan pulsa telepon untuk keperluan kerja dan juga uang rokok. Untuk memenuhi keperluan Ibu Lili dan Pak Rusli, pengeluaran keluarga Ibu Lili adalah cicilan utang RP 20.000 per minggu, arisan kelompok tani RP 5.000 per minggu, arisan PKK 10.000 per bulan, pulsa telepon untuk Pak Rusli 50.000 per bulan, rokok Pak Rusli 40.000 per bulan. Berapakah pengeluarannya per minggu? Berapakah pengeluaran Ibu Lili sebulan untuk keperluan Ibu Lili dan Pak Rusli? Nah, ini coba lihat Bu jawabannya. Bayar utang 20.000 kali 4 minggu sama dengan 400.000. Nah, bisa ya? Bisa lihat Bu ya? Udah paham Pak. Insyaallah. Udah Bu ya? Udah Pak. Arisan kelompok tani sama dengan 5.000 kali 4 minggu sama dengan 20.000. Arisan PKK sama dengan 10.000 dan pulsa telepon sama dengan 50.000. Rokok Pak Rusli 40.000 kali 4 minggu sama dengan 160.000. Nah, jelas Bu ya? Jelas Pak. Jadi dalam hal ini perlu kita pahami bahwa pengeluaran keluarga Ibu Lili lebih besar daripada pemasukan dari cerita ini. Dari cerita ini juga perlu kita membedakan mana hal-hal yang dikatakan kebutuhan dan yang mana yang dikatakan keinginan. Dan hal ini kita akan belajar di sesi berikutnya. Kita mengenai mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Kita akan belajar di sesi 3 atau di langkah selanjutnya, pemasukan dan pengeluaran dan bulan. Jelas Bu ya? Jelas Pak. Dan hari ini nanti juga Ibu bisa nanti mempraktekannya di rumah, dihitung berapa pendapatan dan nanti coba dipisahkan mana itu di keinginan dan mana itu kebutuhan. Dan pertemuan bulan depan kita akan membahasnya Bu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya ada pertanyaan Bu? Enggak Pak. Oke, terima kasih sudah paham. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.